Di sebuah lembah subur yang dikelilingi 4 gunung raksasa, Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, dan dibelah oleh sungai-sungai purba yang mengalir sejak zaman sebelum aksara, berdirilah sebuah bangunan yang melampaui imajinasi. Ia bukan sekadar bangunan batu. Ia adalah kitab bisu yang berbicara lewat cahaya pagi dan kabut senja. Ia adalah Borobudur, sebuah puisi arsitektur yang dibangun dengan ketekunan, keyakinan, dan kesunyian. Namun Borobudur tidak lahir dari kehampaan. Ia berakar dari semangat zaman. Abad ke-8 Masehi adalah era ketika bumi Jawa menjadi pusat kebudayaan yang cemerlang. Kerajaan Shailendra, yang namanya berarti Raja Gunung, berkuasa atas tanah ini, menyatukan wilayah luas dari pegunungan hingga pesisir dalam jalinan pemerintahan, spiritualitas, dan seni. Dinasti ini, yang menganut ajaran Buddha Mahayana secara mendalam, tidak membangun candi untuk kebesaran duniawi semata, tetapi sebagai cermin dari kebesaran batin. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang tak hanya dilihat oleh mata, tetapi direnungi oleh hati. Bukan hanya bangunan, tetapi sebuah jalan menuju pencerahan. Raja Samaratungga, sosok yang dikenal arif dan religius, memimpikan sebuah pusat spiritual. Ia menghendaki lahirnya mandala raksasa yang bukan hanya bisa dikunjungi, tetapi dijalani. Sebuah gunung suci, buatan manusia, tempat di mana tubuh dan jiwa naik perlahan dari dasar dunia menuju langit kebijaksanaan. Maka dipilihlah sebuah bukit di wilayah Kedu, tempat tanah mengandung kekuatan dan langit selalu mendekat. Pekerjaan pun dimulai, bukan dalam teriakan, tetapi dalam keheningan. Bukan dalam paksaan, tetapi dalam pengabdian. Ribuan orang dari berbagai latar belakang, tukang batu, pemahat, arsitek, biksu, dan rakyat biasa, bergabung dalam pekerjaan yang sama. Mereka tak hanya membawa cangkul dan palu, tetapi juga membawa keyakinan. Di antara suara burung dan desir angin, batu-batu diangkut dari sungai, dipahat satu persatu dengan telaten, lalu disusun dengan teknik sambungan tanpa semen. Setiap batu andesit menjadi bagian dari tubuh candi yang terus tumbuh seperti gunung yang lahir kembali dari tangan manusia. Candi ini tidak dibangun dalam sekejap. Ia dibentuk selama puluhan tahun, bahkan melewati lebih dari 1 generasi. Namun tak satu pun dari para pekerja itu mencatat namanya. Mereka bekerja bukan untuk dikenal, tapi untuk sesuatu yang lebih tinggi. Di tengah medan berat dan cuaca tak menentu, mereka menggali, menumpuk, mengukir. Dalam setiap guratan pahat, mereka mewariskan ajaran. Dalam setiap relief, mereka menanamkan filosofi hidup. Ketika akhirnya struktur utama berdiri, tampaklah Borobudur sebagai puncak kesempurnaan seni dan arsitektur Nusantara kuno. Candi itu terdiri dari 9 tingkat, 6 berbentuk bujur sangkar, 3 berbentuk lingkaran. Di tengahnya menjulang sebuah stupa besar, kosong di dalamnya, simbol tertinggi dari Arupadatu, alam tanpa bentuk. Tempat batin mencapai sunya, kekosongan penuh makna. Setiap tingkat Borobudur mewakili alam dalam kosmologi Buddha Mahayana. Di bagian bawah, Kamadatu, tempat hasrat duniawi menguasai manusia. Lalu naik ke Rupadatu, tempat bentuk masih ada namun mulai dilepaskan. Dan di atasnya, Arupadatu, alam tertinggi tanpa rupa, tanpa nama, tanpa aku. Disinilah peziarah tak hanya melangkah secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Setiap langkah adalah langkah menuju pencerahan. Borobudur mengandung lebih dari 2.600 panel relief, menjadikannya koleksi narasi batu terbesar di dunia. Relief-relief ini bukan sekadar hiasan, tetapi pelajaran hidup. Mereka menggambarkan kisah kelahiran Buddha, ajaran karma, hukum sebab akibat, dan kisah-kisah moral dalam Jataka dan Avadana. Ada manusia biasa, raja, dewa, binatang, bahkan iblis, semua menjadi cermin kehidupan. Seperti kitab yang bisa disentuh, candi ini adalah ajaran yang berjalan. Sebuah universitas spiritual yang terbuka untuk siapapun yang siap mendengarkan. Lebih dari itu, ada pula 504 arka Buddha, tersebar dalam posisi meditasi yang berbeda-beda. Setiap sikap tangan, mudra, mengajarkan sesuatu, keberanian, pemberian, perlindungan, pemusatan. Dan puncaknya, stupa besar di tengah lingkaran, kosong dan sunyi, namun penuh makna. Kekosongan itu bukan nihil, melainkan puncak dari segalanya. Dalam ajaran Mahayana, ketika semua dilepaskan, di sanalah ditemukan yang sejati. Namun waktu, seperti sungai yang mengalir tanpa henti, membawa perubahan. Dinasti Shailendra memudar, agama Buddha perlahan surut digantikan oleh kebangkitan Hindu dan Islam.
Letusan Gunung Merapi, gempa bumi, dan perubahan sosial mengubur Borobudur dalam debu dan tanah. Hutan menelannya, kabut melindunginya. Suara candi lenyap dalam bisikan angin. Ia tertidur, dilupakan. Berabad-abad berlalu. Generasi demi generasi melangkah di tanah yang sama, namun tak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, sebuah mahakarya menanti untuk ditemukan kembali. Hingga pada awal abad ke-19, suara itu kembali bergema. Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris yang mengagumi budaya Jawa, mendengar tentang bukit batu besar yang dikeramatkan masyarakat setempat. Ia mengirim tim ekspedisi dan perlahan, batu demi batu, relief demi relief, Borobudur kembali menampakkan wajahnya. Restorasi pun dilakukan, bukan sekali, tetapi berkali-kali. Tantangan datang silih berganti, hujan, kerusakan struktural, dan bahkan penjarahan. Namun semangat untuk menghidupkan kembali warisan dunia ini tak pernah padam. Pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO dan berbagai negara sahabat, proyek restorasi terbesar dilakukan. Candi dibongkar, batu-batunya diberi nomor dan disusun kembali dengan penuh kehati-hatian. Butuh bertahun-tahun untuk menyelamatkannya dari ancaman kehancuran total. Pada tahun 1991, Borobudur akhirnya dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dunia pun mengakui bahwa di tanah Jawa ada satu warisan umat manusia yang mengajarkan kebijaksanaan bukan lewat kata, tetapi lewat keheningan batu. Kini, Borobudur tak hanya menjadi situs pariwisata, ia adalah pusat kontemplasi, simbol kedamaian, dan cermin peradaban. Ribuan orang datang setiap tahun, umat Buddha, wisatawan, peneliti, pemuda yang mencari jati diri. Mereka datang bukan sekadar untuk melihat, tetapi untuk merasakan. Karena Borobudur tidak bisa hanya dipahami dengan mata. Ia harus dihayati dengan jiwa. Dan mungkin ketika seseorang berdiri di puncaknya, saat fajar perlahan menyibak kabut dan cahaya pertama menyentuh stupa tertinggi, ia akan mendengar bisikan batu-batu itu. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam rasa. Sebuah pesan dari leluhur yang tak pernah menghilang, bahwa hidup adalah perjalanan, bahwa penderitaan bukan akhir, tapi pintu, bahwa pencerahan bukan di atas, tapi di dalam. Borobudur adalah warisan, tapi lebih dari itu, ia adalah pengingat, bahwa manusia dalam segala kelemahan dan keterbatasannya mampu menciptakan sesuatu yang abadi, bukan karena kekuatan, tetapi karena keyakinan. Bukan karena kehendak duniawi, tapi karena cinta pada jalan menuju kebaikan. Dan selama batu itu berdiri, selama matahari masih terbit dari ufuk timur, selama manusia masih mencari makna, Borobudur akan tetap hidup, bukan sebagai candi, tetapi sebagai jiwa dari sebuah peradaban yang tidak akan pernah mati.